Di kesempatan hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 ini, kita akan bersama hingga lebih kurang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti dalam sebuah acara khusus, yaitu Dialog Interaktif Rumah Aman Gempa. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan IDEP dengan RRI Padang, didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia, BNPB, Pusat Studi Bencana UNAN, NU Sumbar, dan juga Muhammadiyah Sumbar. Nah, untuk malam hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita dengan tema yaitu tukang ujung tombak untuk membangun rumah aman gempa. Saya akan perkenalkan kepada Anda dulu pada malam hari ini narasumber saya yang telah hadir di Studio Pro 1 dari Padang. Yang pertama yaitu ada Bapak Dedi Triadi. Beliau ini adalah Project Manager Yayasan IDEP Padang. Saya sapa dulu, selamat malam, assalamualaikum. Pak Dedi atau Bang Dedi nih? Bang Dedi aja, Bang Dedi aja. Bang Dedi ya? Iya. Apa kabar selamat malam Bang Dedi? Ya. Baik ya? Baik. Segar kayaknya malam hari ini. Alhamdulillah. Terus yang kedua pendengar ada Insinyur Oscar M. Nur, MT. Beliau adalah ahli konstruksi Universitas Andalas dan juga dari Pusat Studi Bencana UNAN. Selamat malam, Bapak atau Abang juga nih samangannya? Panggil Abang. Panggil Abang biar lebih muda kelihatannya. Baik, selamat malam Bang Oscar. Selamat malam Pak. Iya, baik. Dan pendengar bersama saya Yudi Distira akan memandu Anda lebih kurang 1 jam ke depan. Tentunya Anda bisa ikut berinteraktif nanti untuk bertanya lebih lanjut mengenai topik kita tentang tukang ujung tombak membangun rumah aman gempa. Nah saudara, kita mulai saja perbincangannya. Tentu kita sama-sama tahu meskipun bencana gempa sudah 2 tahun berlalu, tapi tentunya kita sama-sama tahu bahwa Sumatera Barat ini adalah daerah yang sangat-sangat rawan dan tentunya dikatakan sebagai supermarketnya bencana. Jadi tentu kita harus tetap waspada. Nah, di tengah-tengah kewaspadaan kita ini tentu kita perlu pengetahuan-pengetahuan khusus. Tentunya seperti tukang ataupun juga bagaimana cara membangun rumah aman gempa. Kita akan berbincang di malam hari ini bersama 2 orang narasumber kita. Tadi ada Bang Dedi, juga ada Bang Oscar. Saya ke Bang Dedi dulu ini mengenai topik kita, karena ini merupakan kerjasama Yayasan IDEP nih Bang Dedi ya. Iya. Yayasan IDEP yang saya dengar juga beberapa sejumlah lembaga itu mengadakan pelatihan tukang. Nah, ini menarik. Tukang dilatih. Sementara tukang itu bisa dikatakan mereka sudah tahu nih tentang cara membangun. Nah, kenapa ada pelatihan tukang? Terus sudah berapa banyak tukang yang dilatih dan di mana nih pelatihannya? Iya, terima kasih Bang Yudi. Yang pertama itu adalah bersama klinik konstruksi kita sadar bahwa ketika kita lakukan kampanye rumah aman gempa, ternyata ada beberapa persoalan. Di antaranya adalah yang berpengaruh dalam membangun rumah aman gempa itu selain pemilik rumah, adalah tukangnya. Tukang ya. Iya. Apalagi kalau kita hasil penelitian kita di pelosok-pelosok Sumatera Barat itu, kepercayaan orang terhadap tukang itu sangat tinggi. Iya. Berbeda mungkin di wilayah lain, tukang dianggap hanya sebagai buruh, tetapi di kampung kita tukang itu derajatnya di atas sekali gitu ya. Kasta tertinggi. Kastanya tinggi. Kastanya tinggi ya. Bukan tertinggi tapi kastanya tinggi lah ya. Ya benar sekali. Aha. Jadi ketika ada pertanyaan, misalnya tukang mengatakan gimana ini sendinya begini itu segala macam. Jawaban pemilik rumah itu kan tukang yang tahu. Nah, jadi silakan saja seperti apa bagusnya. Nah, jadi melihat itu kita juga survei ke lapangan. Yang kebiasaan tukang kita lakukan, ternyata ada beberapa hal yang di luar standar rumah aman gempa, yang waktu itu kita sepakati bersama klinik konstruksi dan Bapak Teddy Bun sebagai konsultannya. Nah, jadi untuk itu kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa kita akan melatih tukang. Karena jangkauannya luas sekali, kita tidak sanggup melatih seluruh tukang. Jadi kita melatih tukang yang berasal dari 4 kabupaten kota program kita, yaitu Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Padang. Agam, Padang Pariaman, Kota Pariaman, ya. dan Kota Padang. Nah, kenapa hanya di 4
kota kabupatennya aja nih Bang Dedi? Iya, persoalannya itu kembali kepada desain program kita ini adalah pilot project. Jadi kita akan melihat dulu sejauh mana si efektivitas dari program ini. Kalau ternyata ini cukup bagus, kita bersama IFDR kemarin juga sudah melakukan survei ke beberapa pihak untuk mengangkat program ini ke Indonesia. Oke. Nah, itu untuk sementara. Nah, untuk pelatihan tukang ini kita melakukan kerjasama di lapangan dengan 2 organisasi besar. Yang pertama itu dengan COVE International Development. Itu adalah suatu perusahaan besar Australia yang membangun 8 puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, jadi tukang-tukang mereka yang berasal dari Sumatera Barat dan ada juga beberapa dari luar, mereka minta dilatih. Jadi kita latih. Terus yang kedua itu adalah kita melakukan pelatihan di tempat pembangunan LSM yang dari Kanada itu adalah Genesis. Mereka membangun 870 rumah. Nah, jadi kita lakukan pelatihan di sana, kita inapkan tukang di sana di rumah-rumah masyarakat. Nah, dari situ lokasi prakteknya adalah lokasi pembangunan rumah Genesis. Jadi selain mereka berlatih, mereka juga beramal membantu membangun rumah masyarakat di sana. Oke, saya kira untuk sementara. Baik, sementara kita tahan dulu, kalau kebanyakan nanti nggak ada pertanyaan lagi saya. Baik, kalau gitu saya ke Bang Oscar dulu nih. Bang Oscar, ini bagaimana memandang peranan tukang itu sendiri nih dalam membangun rumah masyarakat ya selama ini, pemikiran atau paradigma masyarakat selama ini? Oh ya, untuk masalah tukang dalam membangun rumah, memang dalam membangun rumah masyarakat ya kita lebih fokus ke rumah masyarakat. Jadi yang membangun rumah itu adalah tukang. Jadi kebanyakan itu yang pemilik rumah sama sekali nggak tahu masalah, yang mengerti bagaimana rumah yang aman gitu. Nah, dari kejadian gempa yang setelah 2007 dan 2009, itu memang yang banyak rusak itu adalah rumah masyarakat. Betul. Jadi kebanyakannya memang bukan karena gempanya, tapi karena mutu bangunan dan pola pelaksanaan yang tidak sesuai kaidah rumah aman gempa. Jadi karena itulah banyak timbul korban jiwa sebenarnya karena pengetahuan tukang yang kurang. Sebenarnya tukang itu tidak salah sebenarnya awalnya gitu. Karena tukang itu pada awalnya dia bekerja sebagai pembantu tukang, kemudian belajar jadi tukang. Ada tingkatan juga ya? Iya, dia pemula terus menengah tuh jadi ahli gitu. Nah, dari tahun 80 sampai 90 itu kan gempa sudah jarang terjadi gitu. Jadi yang musim gempa itu baru tadi tahun 90 sampai 2000 yang musim gempa. Nah, karena tidak ada gempa, tukang itu mulai standar-standar itu mulai dikurangi gitu yang akibat gempanya. Jadi sudah kalau dia kuranginya di besinya dulu kadang tidak ada besi, kayak di Pariaman itu tidak pakai besi. Nah, setelah dibangun sekian tahun rumah tak berdiri gitu. Nah, tapi setelah waktu gempa 2007 baru rumah itu banyak yang rusak gitu. Nah, dari situlah kelihatan bahwa tukang itu perlu dikasih pengetahuan bagaimana cara membangun rumah yang aman gitu. Aman tak gempa, sehingga dapat mengurangi risiko timbulnya korban jiwa. Itu sebenarnya tujuannya tukang terdilatih. Nah, artinya memang kalau kita berbicara selama ini mulai dari banyak sekali acara-acara sosialisasi seperti ini bahwa rumah itu adalah rumah yang aman gempa, bukan rumah tahan gempa ya. Nah, yang ada itu adalah rumah aman gempa, begitu ya. Betul. Baik. Nah, sepertinya tadi sudah ada pendengar kita yang penasaran ini bertanya sama Bang Oscar sama Bang Dedi. Kayaknya kalau masalah tukang ini memang sangat menarik karena dari soal konstruksi, dari soal campuran-campurannya itu banyak masyarakat yang tidak tahu, itu lebih banyak tukang yang tahu. Dan seperti yang Mbak Didi bilang tadi, kasta tukang cukup tinggi gitu karena dia yang lebih tahu gitu. Iya, kita terima dulu. Halo, selamat malam Yudi. Selamat malam Pak Ju. Di mana Pak Ju ini? Di BLS. Balai Selasa ya? Iya. Baik Pak Ju, silakan, ada Bang Dedi juga ada Bang Oscar ini. Iyalah.
selamat malam Bang Oscar dan teman-teman lain gitu dari satu yang dari IDEP, satu dari UNAN. Oke, makasih banyak gitu ya. Malam. Ya, selamat malam kembali. Malam ya. Jadi begini Pak, kalau kita menyekolahkan tukang-tukangnya itu Pak ya, nanti kalau kita membangunnya, bagaimana kita mau mencari tukang-tukang? Itu pertama jawab pertanyaan saya Pak ya. Dan pertanyaan kedua, itu kalau saya tengok tuh di Parak kalau nggak salah bangunannya, itu pagunya tuh, pagunya tuh, itu dari besi terpanis gitu. Itu untuk aman kah untuk gempa gitu Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Makasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Pak Ju. Terima kasih pertanyaannya. Saya terima lagi satu orang lagi. Mungkin sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, silakan. Yang masih bergabung, saya terima satu orang lagi. Kalau misalnya sudah tidak ada, saya akan tahan telepon dulu. Kita akan coba bahas pertanyaan dari Pak Ju ini. Ya, oke, baik, tidak ada. Kita ke pertanyaan Pak Ju, bagaimana cara mencari tukang? Iya. Terus yang kedua, bagaimana ini slov yang aman ini? Silakan. Mungkin Bang Didi atau Bang ya, ya. Untuk yang pertama, biar saya dulu. Ya, boleh, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ju, pertanyaannya. Kemana mencari tukang yang sudah di training itu pemahaman saya. Yang pertama itu adalah menghubungi mitra kita. Yang pertama menghubungi IDEP bisa. Yang kedua klinik konstruksi. Yang ketiga itu bisa menghubungi NU, Nahdlatul Ulama. Yang keempat bisa menghubungi Muhammadiyah. Oke. Nah, kalau untuk khusus IDEP itu bisa dihubungi kantor kita di Komplek Villano Jaya 1, Blok B2 nomor 3, Kelurahan Kubu Dalam, Parak Karakah. Oke, ya. Nah, nomor teleponnya 0751 779101. Nah, itu yang IDEP. Dan kita juga mensuges atau mengharapkan juga nanti kalau bisa menghubungi klinik konstruksi UNAN dan atau Muhammadiyah Sumatera Barat dan atau NU Sumatera Barat. Dan juga bisa menghubungi langsung Muhammadiyah dan NU di kabupaten kota tempat program kita yang 4 tadi. Agam, Padang Pariaman, Pariaman dan Padang. Padang ya? Iya. Oke. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin yang kedua Bang Oscar bisa mungkin ya? Oke. Terima kasih Pak Ju ya. Jadi Pak Ju menanyakan bagaimana slov yang aman gitu. Iya. Jadi sebenarnya Pak, untuk bangunan, jadi bangunan rumah aman gempa itu intinya gampang Pak. Jadi seluruh bagian rumah itu harus saling tersambung gitu. Jadi sama juga dengan lagu kita Pak ya, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia gitu. Jadi kita pakai falsafah itu Pak. Jadi bangunan itu harus saling menyambung. Jadi artinya slov itu harus dikaitkan dengan tiang atau kolom lah kalau dalam istilah tekniknya. Jadi tulangan besi dari tiang atau kolom itu dimasukkan ke dalam slov gitu. Nah, sebelumnya yang banyak dilakukan, tulangan kolom itu hanya menyantol di slov gitu. Dicantolin aja gitu. Tidak dikaitkan ke dalam. Oke, ya. Nah, juga untuk slov bagian atas juga diikat ke kolom atau ke tiang. Jadi sebenarnya untuk bagian slov itu harus diikat gitu. Jadi kalau slov atas dan slov bawah sudah terikat dengan kolom, nah sewaktu adanya gempa itu dia bergeraknya bersamaan gitu. Nah, kalau bergerak bersamaan pasti tidak ada yang lepas. Ya sama aja kalau kita goyang, kalau goyang sama-sama ke kiri itu tidak ada yang kena ya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya ada yang satu goyang ke kiri, satu goyang ke kanan, nanti bentot, nah siapa yang lemah nanti jatuh gitu. Iya. Nah itu. Jadi intinya itu. Jadi harus saling kait mengait dan saling menyambung gitu. Nah, itu memang itu yang untuk buat slov yang aman itu seperti itu ya. Iya. Kemudian kalau di bawah, nah slov itu juga diikat dengan fondasi. Di bawah juga? Iya. Jadi
di pondasi itu dipasang angker-angker yang bentuknya kayak L lah, Pak. Jadi dimasukkan ke dalam pondasi. Kemudian yang ujung atasnya dimasukkan ke dalam slope. Nah, jadi sewaktu adanya digoyang, itu slope-nya itu ngikut pondasi gitu. Nah, itu yang selama ini yang tidak, itu yang barulah dari YouTube yang rumah aman gempa. Jadi selama ini tidak pernah dilakukan gitu. Itu sudah ada dilakukan penelitian itu juga dari Pak Tedibun, Profesor Tedibun. Pak Tedibun ya. Dia sudah melakukan analisis dan juga eksperimental. Kami juga pernah lakukan di Unan. Memang efek dari pengaruh slope angker dari pondasi ke slope sangat berguna gitu. Bisa memperkuat bangunan gitu. Pergabungan mungkin memperkecil risiko terjadinya korban begitulah ya. Iya, untuk kerusakan. Jadi kalau gempa itu pasti kalau goyang dia yang lemah pasti yang kena, yang hancur dulu. Hancur ya. Jadi kalau diikat pondasi diikat ke slope, slope mengikat tiang, kemudian atau kemudian kolom juga mengikat slope atas. Nah, pasti dia goyang seirama gitu. Iya, baik. Di Pak Ju, mudah-mudahan ini bisa memahami jawaban dari dua orang narasumber kita. Kalau masih penasaran, silakan tanya lagi, atau yang lain juga mau bertanya juga silakan. Ini mumpung ada pakar-pakarnya di sini ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, dengan siapa? Dari Iwa di Kubu Dalam. Bung Iwa. Iya benar. Di Kubu Dalam ya. Iya. Iwa Kubu Dalam. Baik, silakan Bung Iwa. Selamat malam narasumber kita. Selamat malam Pak Iwa. Iya, ini sedikit juga saya mungkin ada pengalaman juga ya, karena saya pernah kerja selama 16 tahun di salah satu kontraktor. Jadi pengalaman saya sebenarnya bukan tukang juga yang juga ini konsultan perencanaan dengan pengawasannya, baik itu dari pekerjaan umum, dari dan sebagainya, dari di Cipta Karya ya, misalnya di BU ya, ataupun ini. Ini yang terjadi, kalau menurut gambar, ya, spesifikasi, konstruksi, ini cukup bagus. Tapi dalam pelaksanaannya aja ini berbeda nih. Ini selalu terjadi. Sementara tukang, itu hanya diperintahkan oleh pelaksana dari kontraktor itu sendiri. Nah, pelaksana inilah selalu mungkin nggak tahu apa tujuan, nggak tahu ya. Sering melarikan dari spesifikasi tadi. Sedangkan gambar yang didesain begitu kita lihat udah memenuhi spesifikasinya kan. Tapi dalam pelaksanaannya sering terjadi. Nah, ini khususnya gedung-gedung pemerintahan, ya, juga untuk misalnya perumahan-perumahan juga, ini sering terjadi. Jadi ini kalau yang punya, ini udah pasti mungkin secara konstruksi, secara teknisnya mungkin kurang memahami, dia menyerahkan kepada pelaksana ataupun konsultan rencana yang pengawas dan sebagainya. Sementara ini kontraktor tentunya mengikuti apa yang sudah diarahkan melalui spesifikasi konstruksinya kan gitu, menurut gambar detailnya, ukuran besi, jarak, begol dan lain sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya sering melenceng. Inilah yang terjadi. Jadi saya rasa bukan tukangnya aja yang di pelatihan. Terus ini konsultan perencanaan dan pengawas ini perlu mendapat perhatian juga. Jadi spesifikasi konstruksi itu tetap, kalau itu yang diapakan, yang digambarkan di dalam pelaksanaannya, ya seharusnya itu yang dilaksanakan. Jadi terjadinya runtuh dalam gempa yang skala Richter sekian, itu karena itu tadi banyaknya gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi tentunya ada spesifikasi konstruksi dengan bangunan yang tahan gempanya misalnya 9 skala Richter kan gitu. Ini tentu ada spesifikasi konstruksinya. Jadi perlu juga selain dari tukang pelatihan juga ini pelatihan juga ini konsultan pengawas dan
Ini penting juga ya. Yeah. Baik, ini sekedar masukan aja nih, pengalaman sedikit. Jadi kita bukan kita untuk demi untuk masyarakat juga ini di daerah rawan gempa seperti di Kota Padang dan sekitarnya nih. Yeah. Baik, terima kasih Bang Yudi. Iya. Bung Iwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan ini. Yeah. Jangan hanya tukangnya aja, tapi konsultan pelaksananya juga. Nah, ini gimana nih tanggapan dari Bang Deddy sama Bang Oscar, silakan. Ya, yang pertama setuju dengan pendapat Pak Iwa tadi bahwa ada persoalan ternyata di tingkat bangunan-bangunan yang besar, yang skala besar ya. Cuman persoalan itu saya kira nanti bisa Bang Oscar yang melanjutkan. Nah, tapi untuk program kita lebih memfokuskan ke pembangunan rumah masyarakat. Iya. Okay. Karena kalau anggapan kita sementara untuk pembangunan skala besar, apalagi gedung pemerintahan, itu sudah punya regulasi tersendiri. Okay. Cuma persoalannya implementasinya. Saya setuju dengan Bung Iwa tadi bahwa implementasinya yang perlu betul-betul diperhatikan. Karena saya kira juga para konsultan pengawas dan perencana itu ilmunya bagus di bidang itu. Gitu. Nah, yang kita fokuskan adalah ke rumah-rumah masyarakat. Jadi program kita itu kembali saya tegaskan bahwa selain mengkampanyekan ini kepada masyarakat, tapi juga adalah menyiapkan tukang-tukang yang untuk membangunnya. Jadi mudah-mudahan dengan kedua sisi yang kita sentuh ini akan memberikan efek yang lebih baik. Itu sih harapan kita. Karena awalnya program Rumah Aman Gempa kemarin sudah kita lakukan hampir setahun yang lalu, tapi hanya fokus kepada public campaign, hanya kampanye pada masyarakat. Lalu pertanyaan masyarakat kembali ketika evaluasi akhir adalah bagaimana kami melakukannya. Nah, akhirnya kita lanjutkan program ini dengan lebih fokus kepada teknisnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik. Iya, silakan Bang Oscar. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Iwa ini. Iya. Memang untuk pembangunan pemerintah itu sebenarnya ada perencana dan ada pengawas. Gitu. Jadi di satu sisi tukang ini kalau yang sudah ada pengetahuan mengenai rumah aman gempa, dia pasti akan melaksanakan. Iya. Tapi di sisi lain, di segi kontraktor, pekerjaannya cepat selesai, kemudian biaya yang dikeluarkan, kosnya sedikit. Tapi pada umumnya, kalau pengawas-pengawas di lapangan itu sudah hampir 80 lebih lah persen sudah mengetahui bagaimana spesifikasi. Cuma nanti ada beberapa kali yang kadang-kadang luput dari perhatian pengawas gitu. Jadi semakin jago pengawas mengawasi, semakin jago kontraktor dalam mengakalinya gitu. Hukum alam ya. Hukum alam itu sebenarnya. Ya makin jago polisinya, makin jago penjahatnya. Tapi satu hal mungkin Bung Yudi, saya mendengar kemarin itu BPBD Padang itu malah juga melakukan semacam pelatihan atau lokakarya bersama kontraktor yang saya dengar waktu itu. Jadi mengumpulkan para kontraktor dan membuat acara untuk mengkampanyekan tentang aman gempa itu. Apakah bangunan besar atau kecil atau seperti apa? Saya apresiasi sekali terhadap upaya BPBD Padang itu yang saya tahu gitu. Ya, dan itu sepertinya bisa harus diketahui juga oleh masyarakat hasilnya mungkin ya. Ya, betul sekali. Saya setuju seperti itu. Disosialisasikan lagi biar masyarakat tahu, terus juga mungkin kontraktor-kontraktor yang tidak sempat hadir juga tahu hasil dari pertemuan itu ya. Benar sekali. Oke. Ada tambahan mungkin untuk dari Bung Iwa tadi? Bisa menyambung tadi. Kalau untuk yang sudah ada pengawas, itu pada umumnya memang untuk struktur itu jarang yang dikurangi. Biasanya pada umumnya kontraktor. Yang banyak spek-spek yang dikurangi atau apa itu adalah
arsitektur. Misalnya keramik itu kan setara-setara pada umumnya gitu. Tapi saya lihat udah dari beberapa tinjauan saya lakukan ke lapangan, itu untuk bagian struktur itu semuanya sudah sesuai kaidah gitu. Karena tidak di strukturnya tidak bisa ditutupi semuanya gitu. Semuanya terukur gitu. Kayak jumlah besi sesuai dengan gambar, kemudian bisa juga kalau udah selesai itu bisa kita cek. Kemudian juga untuk betonnya gitu. Nah itu kalau sudah dicor, mutunya juga bisa kita ukur. Artinya memang susah lah ya kalau dipermainkan begitu lah ya, kalau masalah struktur lah ya. Untuk strukturnya. Jadi yang paling bisa di bagian finishing sebenarnya. Gitu. Misalnya itu jadi pasangan bata. Kalau batanya keramik, keramik kelas 1 atau kelas 2 gitu. Itu kan bentuknya hampir sama, tapi harganya agak berbeda. Kualitasnya mungkin KW1 apa KW2 gitu. Bukan yang original ya, tapi yang KW1, KW2 begitu. Iya, baik, terima kasih. Dan kita balik lagi nih ke masalah tukang, karena tadi banyak sekali pertanyaan dari pendengar kita. Saya ke Bang Deddy lagi nih. Nah, sebenarnya tujuan dari pelatihan tukang ini tadi apa ini? Tujuan kita adalah untuk lebih mensinergiskan kebutuhan masyarakat di lapangan dengan ketersediaan orang yang mengerjakannya. Jadi makanya kita latih tukangnya. Nah, tukang nanti juga di dalam pelatihan dan kita bersepakat bersama mereka juga menjadi agen-agen yang akan mengkampanyekan rumah aman gempa. Nah, itu akhirnya yang kita temukan di dalam training, dan para tukang bersedia untuk itu. Dan mereka senang sekali. Ada beberapa hal yang selama ini pengakuan mereka tidak mereka lakukan. Dan ada beberapa hal yang memang sudah mereka lakukan, tapi spesifikasinya masih kurang. Misalnya mereka membuat jangkar, membuat angker, tetapi pendek sih katanya. Seharusnya yang dianjurkan seperti misalnya 40 cm, mereka bikin 15 atau 10 gitu, seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang mereka dapatkan, hal-hal praktis di training itu. Dan itu yang akhirnya memotivasi para tukang untuk untuk membangun rumah yang aman gempa, apalagi kita kaitkan dengan tanggung jawab moral waktu itu. Jadi ketika misalnya kita membangun rumah masyarakat lalu ternyata rubuh dan ada yang meninggal, bagaimana tanggung jawab kita sebagai sebagai pemberi jasa pembangunan rumah itu. Nah, sampai-sampai kita berharap tukang selalu mengkampanyekan bagaimana rumah yang aman gempa, walaupun mereka diminta membangun seperti biasa gitu. Nah, mereka misalnya rata-rata kolom itu di daerah kita itu mungkin besinya besi 8. Nah, sementara yang dianjurkan besi 10. 10 KS ya. Ini ada 10 medan lagi, istilahnya 10 medan itu 8 medan, ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal teknis yang didapatkan oleh tukang. Nah, ada satu dampak dari training yang luar biasa menurut saya, itu adalah ternyata tukang ini ketika telah berkumpul banyak dan kita lakukan 6 gelombang training waktu itu, sampai penutupannya Kamis besok. Mereka menginisiasi akan membuat sebuah perkumpulan tukang secara mandiri. Jadi kita malah nggak ikut-ikut karena nggak ada tujuan program kita ke sana. Betul, ya. Mereka membuat asosiasi tukang sehingga kita mengeluarkan sertifikat bersama klinik. Jadi tukang merasa bahwa dengan sertifikasi ini mereka lebih kuat dan mereka akan membuat asosiasi dengan keinginan utama adalah mengajak semua tukang-tukang lain yang tidak ikut pelatihan ini untuk berbagi ilmu. Nah, itu menariknya. Nah, berarti dampak dari pelatihan ini positif bagi tukang ini ya? Iya, saya melihat positif ya. Selain mereka tukang juga mendapatkan ilmu yang mungkin menambah pengetahuan mereka, terus juga bisa berkumpul-kumpul, terus bisa katakanlah berserikat gitu ya. Iya, betul. Tapi dampak ke masyarakat juga ada nih, Bang Deddy.
Kalau tukangnya tambah pinter, harganya mahal. Nah, itu gimana buat masyarakat? Nah, kalau apalagi ada sertifikat tadi ya. Ada sertifikat tadi ya. Iya. Nah, tukang kita kemarin malah menyindir hal itu. Ini jangan-jangan dengan sertifikasi harganya makin tinggi. Nah, mereka mengatakan tidak. Kita akan lihat nanti di lapangan seperti apa. Karena kewajiban kami juga adalah nanti 3 bulan setelah training kita akan evaluasi ke lapangan. Termasuk tadi itu apakah menyulitkan pemilik rumah ataukah mungkin dengan mereka menganggap bersertifikasi, teman-teman tukang ini mereka menaikkan harga atau apa, kita nggak tahu. Nah, nanti akan kita evaluasi ke lapangannya. Nah, alhamdulillah kemarin kita diskusi dengan person-person dari klinik konstruksi. Kita berharap klinik konstruksi bisa mensupport ini untuk quality control dan segala macam. Tapi kita belum bicara serius tentang ini. Nah, ternyata yang lebih serius tukangnya. Wah, ini. Jadi dan mendapat respon positif juga dari rekan-rekan tukang berarti ya? Ya, benar sekali, benar sekali. Baik. Oke, kalau ke Bang Oscar, tentunya kalau sebagai pusat studi tentu bisa melihat bagaimana kualitas dari tukang-tukang yang selama ini gitu ya. Dan apakah mereka itu memang belajarnya turun-temurun gitu ya. Ada yang dari abangnya diturunin ke adiknya, terus adiknya turunin lagi ke temannya. Kebanyakan mereka otodidak. Nah, baiknya itu bagaimana gitu? Jadi untuk tukang, jadi saya juga sama IDEP setelah hampir 1,5 bulan ya mengadakan pelatihan. Jadi hampir setiap minggu ini dari Senin sampai Kamis gitu. Walaupun kami dari klinik itu bergantian. Memang pada awalnya tukang itu, jadi kami berikan pelatihan di awalnya berupa teori. Jadi kebanyakan tukang itu kalau hanya teori itu hanya nangkapnya sekitar 30%. Gitu. Jadi dengan IDEP itu konsepnya bagus. Pagi itu teori, siangnya langsung praktek. Nah, dari awal, dari beberapa kali pertemuan, saya lihat memang di awal itu tukang itu masih banyak yang belum menerima konsep-konsep mengenai rumah aman gempa. Karena agak memberatkan pekerjaannya gitu. Salah satu kasus gitu, kayak pengadukan beton gitu, campuran beton. Kalau campuran beton dulu campuran 1, 2, 3 gitu. Nah, itu sudah dilaksanakan sama tukang. Tapi masalahnya masalah air. Masalah air. Jadi campuran 1, 2, 3 airnya tidak terkontrol. Jadi tukang itu semakin encer adukannya, itu semakin enak dia kerja gitu. Semakin ringan. Soalnya dia ngaduknya pakai skop. Nah, kalau ngaduk pakai skop kan ringanannya air gitu. Nah, kemudian setelah diberi pelatihan bahwa air itu ada takarannya itu dikontrol. Jadi maksimumnya sama takarannya sama dengan takaran semen gitu. Nah, setelah dicoba di lapangan, memang pada awal tukang itu susah gitu. Nambah kerajo istilahnya. Soalnya ngaduknya berat itu kan airnya berat ya. Nah, tapi jadi saya lihat pertama setengah dulu airnya saya coba. Kemudian baru tambah sedikit sampai posisinya itu dia tidak encer tapi juga tidak keras gitu. Jadi secukupnya gitu. Nah, setelah itu baru tukang tuh akhirnya setelah dilaksanakan, kemudian besok dilihat hasilnya, memang mutunya sangat jauh gitu dari yang pernah dilakukan gitu. Nah, jadi kalau setelah langsung dia di lapangan, tukang tuh langsung sadar, tahu bahwa yang dikerjakan selama ini memang kurang betul pada tempatnya. Nah, itu jadi salah satu pelatihan dengan berikan praktek langsung gitu. Jadi nah, setelah dilihat hasil itu, dia baru menyadari bahwa itu sudah betul. Nah, mungkin akhirnya lama-lama dia baru mengikuti. Jadi kami selalu di awal materi pelaksanaan, kemudian di akhirnya langsung melakukan evaluasi ya. Jadi apa yang dikerjakan tukang, apakah sesuai dengan yang telah diberikan teorinya, kemudian apa efek buruknya gitu. Kemudian kalau dikerjakan secara betul, apa dampak yang paling bagus. Nah, itu. Jadi memang tukang sebenarnya untuk rumah-rumah masyarakat memang ujung tombak gitu. Ujung tombak sebenarnya. Sebenarnya pembangunan rumah masyarakat memang
inti di tukang gitu. Bukan di pemilik gitu. Bukan pemilik. Nah itu makanya tukang itu kalau misalnya ada bencana timbul korban jiwa, nah itu tukang itu yang akan menjadi penyesalan seumur hidup dan kalau memang ada gitu. Tanggung jawabnya dunia akhirat, dunia akhirat benar. Aduh ini gawat juga nih kalau jadi tukang ya. Hati-hati masyarakat ya. Apalagi ngebangun rumah masyarakat gitu ya. Kalau sampai hancur itu udah penyesalan seumur hidup gitu. Dan mungkin dia nggak laku-laku karena ini siapa yang bangun? Oh si Anu. Wah jangan ambil lagi. Waduh. Baik. Ya kita jeda dulu sejenak buat membasahi kerongkongan. Nanti kita segera balik lagi dan bagi Anda yang bergabung nanti silakan melalui line telepon 0751 812 878. Ampun, gempa lagi. Cobaan apa ini? Gak perlu heran, kita ini manusia berdosa. Jangan menghukum diri sendiri, Pak. Kita harus paham kita berada di daerah rawan gempa. Karena itulah kita harus siap sejak dini. Gempa tidak bisa diduga kapan datangnya. Saya takut membangun kembali. Takut ada gempa yang lebih besar lagi. Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu. Dan teknik pembangunannya mesti teruji. Ingat, bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pekerjaan Umum terdekat. Saya Yayang Sengur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kemitraan Australia Indonesia. RRI Bersatu. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, inilah Radio Republik Indonesia. Baik, saudara pendengar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Padang dan masih bersama saya Yudi Yudhistira dalam acara dialog interaktif di malam hari ini. Katanya dialog narasumber saya juga masih sama seperti yang tadi ada Bang Deddy juga ada Bang Oscar, masih belum berubah ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 812-878 malam hari ini. Mungkin bagi Anda yang bertanya mengenai tukang di malam hari ini silakan. Tadi sudah ada Pak Ji di Balai Salasa, ada Bung Iwa di Kubu Dalam. Seperti sudah ada lagi pendengar kita, siapa gerangan kita sapa dulu. Halo. Pak, halo, selamat malam Pak. Selamat malam, dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Zul Pak. Pak Zul? Iya Pak Zul di mana Pak Zul? Saya di Komplek Gria Elo. Gria Elo. Baik, silakan Pak Zul. Yang pertama saya mau tanyakan Pak. Mestinya kalau ada yang pemerhati bangunan seperti apa, IDEP tadi ya? Iya, IDEP. Itu kan kalau kita mau cari tukang nanya ke NU Muhammadiyah. Nah menurut kami sebaiknya itu kalau kita mau cari tukang itu mungkin yang lebih kita serahkan kepada orang yang kompeten lah. Seperti apa namanya Kadin, kan ada organisasi kontraktor itu. Jadi pertanyaan saya yang pertama Pak, kenapa harus ke NU dan Muhammadiyah? Mereka itu bidang mereka kan masalah agak lebih cenderung kepada keagamaan. Yang pertama Pak. Yang kedua, kalau memang ada yang itu berkonsentrasi untuk melatih tukang, sebaiknya coba juga dilatih kontraktornya seperti direktur CP kan banyak yang mengerjakan rumah-rumah rakyat itu. Itu perlu dilatih, diberikan sertifikasi perusahaannya, diberikan spesifikasi seperti Akaindo itu air perpipaan. Mereka pernah mengadakan pelatihan terhadap kontraktor. Yang pertama saya juga yang kedua, yang ketiga saya mau tanya lagi satu Pak. Yang ketiga ya, nah, sekarang kan ada lagi bata ringan namanya, bata ringan atau hebel. Nah kalau dibandingkan dengan bata biasa itu kira-kira yang pertama cara pemasangannya dan biayanya gimana gitu Pak, perbedaannya kan. Ada bata ringan yang sudah tersedia sekarang dan dibandingkan dengan bata biasa yang diproduksi seperti di Lubuk Alung, Pariaman itu saat berkumbuh. Nah demikian saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada
Pak Zul ini ya, yang berada di Gria Elo. Ya, ada 3 pertanyaan kayak sepertinya berbakat jadi pemborong nih. Iya, benar sekali. Sekaligus 3. Baik, silakan dijawab. Pertama itu kenapa tadi sarannya mencari tukang ke NU atau ke Muhammadiyah? Kemudian yang kedua, kalau bisa juga yang dilatih kontraktornya dan diberi sertifikasi. Dan yang ketiga tentang bata ringan, bedain dengan bata biasa dan harganya bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Kami nanti akan berbagi aja sesuai spesifikasi masing-masing. Ya, asal jangan ke saya aja. Ya, saya ngerti. Yang pertama itu kepada Pak Zul, kenapa harus ke NU dan Muhammadiyah? Kenapa yang enggak kepada yang lebih berkompeten? Jadi kita sudah sampaikan tadi menghubungi klinik konstruksi atau IDEP sendiri, karena program kita adalah Rumah Aman Gempa. Yang kedua, kenapa ke Muhammadiyah dan NU? Ya. Karena salah dua partner kita adalah Muhammadiyah dan NU. Karena ternyata Muhammadiyah dan NU ini punya satu bidang khusus di struktur mereka. Kalau Muhammadiyah itu ada MDMC, manajemen Muhammadiyah Disaster Management Center. Kalau di NU itu ada lembaga penanggulangan bencana alamnya. Nah, jadi kami kerjasama dengan mereka untuk dalam program Rumah Aman Gempa. Jadi bukan organisasinya besarnya, tetapi adalah badan semi otonomnya. Dan itu adalah badan semi otonom di Muhammadiyah dan NU. Dan ternyata mereka sudah melakukan banyak hal. Jadi kita menghargai sekali itu. Makanya kita tertarik bekerja sama dengan Muhammadiyah dan NU. Di samping kalau di daerah-daerah itu mereka artinya mempunyai keahlian untuk mengkampanyekan ini. Karena ya harus kita akui bahwa kita keterbatasan pembiayaan dan keterbatasan jangkauan, sehingga dengan bekerjasama dengan Muhammadiyah dan NU kita merasakan bahwa dampaknya lebih besar gitu. Ya, jadi bukan berarti Muhammadiyah dan NU itu fokus ke konstruksi, tidak sama sekali. Nah, tukang-tukang yang sebagian tukang-tukang yang kita latih itu adalah tukang-tukang yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah dan NU di lokasinya. Nah, misalnya Muhammadiyah Pariaman. Mereka kan punya fasilitator 35 orang yang tersebar di Pariaman. Nah, fasilitator ini yang merekomendasikan tukang di kampung-kampung itu untuk dilatih. Yang kira-kira berhak untuk ikut pelatihan gitu. Ya, benar sekali. Karena kita juga punya kriterianya seperti apa. Jangan hanya orang yang baru ikut membangun mungkin sebagai asisten tukang selama 2 bulan udah dilatih, itu bahaya sekali. Atau baru bisa megang sekop udah bisa. Iya, itu dia. Itu yang pertama untuk Pak Zul. Terus selanjutnya saya setuju juga ini persoalan melatih kontraktor. Dan malah kalau saya usulkan juga tidak hanya kontraktornya tapi juga developernya. Karena kita melihat bahwa waktu bencana gempa itu yang duluan rubuh adalah perumahan-perumahan gitu. Itu sangat menyedihkan sekali, karena ya terus terang aja orang sanggup beli perumahan karena keterbatasan dana, sehingga mulailah menyicil dan segala macam. Ternyata ya bangunannya seperti itu, dan ketika gempa itu rubuh semua. Sayang sekali. Nah, untuk ini mungkin selanjutnya yang lebih berkompeten itu adalah Bang Oscar, ya kita serahkan Bang Oscar. Terima kasih Bang Yudi. Iya, silakan Bang Oscar. Iya, Pak Zul memang, Pak Zul sangat menarik juga Pak. Memang untuk kontraktor itu apalagi developer yang disampaikan sama Bang Dedi tadi, itu memang sebenarnya ada ide dulu untuk memberikan pelatihan khususnya pada kontraktor. Tapi yang lebih ditargetkan adalah kepada developer. Kalau kontraktor biasanya sudah ada yang pengawasnya. Kalau developer kan dia langsung yang mengawasi gitu, tidak diawasi gitu. Tapi sampai sekarang ide itu belum terwujud gitu Pak. Belum terlaksana, bukan terwujud, terlaksana gitu. Jadi memang usulan sangat bagus Pak. Nantilah coba
nanti kalau mungkin ide bisa membantu. Mudah-mudahan. Kemudian mengenai bata ringan dan bata biasa itu Pak ya. Nah sebenarnya kedua-duanya sama bagus Pak. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Jadi kalau bata ringan, ya namanya bata ringan berarti beratnya itu lebih ringan dari bata biasa. Bukan satu bata itu satu bata ringan lebih ringan dari satu bata, enggak gitu. Karena bata ringan ini dimensi ukurannya agak besar, tapi beratnya lebih di bawah bata biasa gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya memang menganjurkan ya bata ringan sebagusnya dipakai gitu. Karena di samping bata biasa ini beratnya itu ya banyak yang korban kecelakaan itu akibat tertimpa bata gitu. Tapi itu bisa dikurangi kalau dilakukan sesuai kaidah rumah aman gempa gitu. Tapi bedanya harganya gitu. Harga bata ringan itu memang jauh sangat mahal dari bata biasa gitu. Gitu. Soalnya batanya itu material itu dari material yang ringan, kemudian juga dipres. Nah itu. Ya sesuai lah ya dengan kualitas dan mungkin juga efeknya nanti begitu ya. Iya. Semakin ringan, semakin aman, ya semakin mahal. Ya. Memang untuk keselamatan memang mahal ya. Ya, mungkin ada tambahan mungkin Bang Oscar? Iya. Tapi makanya kalau misalnya mau aman, kita bisa pakai bata biasa gitu. Pakai bata biasa tapi bisa. Ikutilah kaidah-kaidah rumah aman gempa gitu. Tapi ikuti kaidah rumah aman gempa. Jadi antara bata dengan tiang itu kita kasih angker gitu. Kemudian pada jarak 3 meter kita kasih kolom praktis. Jadi kita memperkecil bidang daerah yang akan runtuh gitu. Iya. Jadi kalau daerah yang runtuh kita perkecil. Nah kalaupun bata itu nantinya runtuh, yang akan mengenai kita makin kecil gitu. Jadi efeknya bisa dikurangi. Nah, iya. Baik, terima kasih. Dan ini juga mungkin dalam program ini nih Bang Dedi. Iya. Apakah juga ada kerjasama dengan BLK atau Balai Latihan Kerja di 4 kabupaten kota tadi? Atau cuma dari rekomendasi NU Muhammadiyah aja? Atau ada kerjasama dengan BLK setempat? Untuk khusus pelatihan tukang kali ini kita belum kerjasama dengan BLK. Kita kerjasama dengan NU dan Muhammadiyah untuk rekrutmennya, dan juga adalah rekan-rekan alumni pelatihan tukang yang telah lulus itu. Nanti mereka merekomendasikan tukang-tukang yang sesuai kriteria untuk ikut pelatihan. Nah, karena memang yang pertama adalah waktu kita terbatas sekali, Bung Yudi. Kita durasi program kita hanya 6 bulan untuk ini. Jadi kita mendesain sedemikian rupa supaya program yang singkat ini bisa efektif. Makanya kita perbanyak partner, berharap bahwa ketika ada kebutuhan-kebutuhan nanti akan bisa masyarakat langsung mengakses para partners kita, termasuk bapak-bapak dari klinik konstruksi. Berarti masyarakat sudah tahu bahwa yang ahlinya itu diantaranya ada yang dari klinik. Maka kalau ada kebutuhan untuk itu bisa menghubungi klinik, bisa menghubungi Muhammadiyah, NU, dan bisa menghubungi pihak lainnya dari partners kita yang ada. Tapi ada rencana mungkin ke depannya untuk kerjasama dengan BLK? Kedepannya kita belum tahu, tapi kita karena ini pilot project, jadi kalau ini dinilai efektif, kemungkinan besarnya adalah ini akan menjadi program nasional. Ketika program nasional tentu kita akan kembali menganalisa pola-pola kerjasama selama ini, apa sih yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran, siapa sih yang perlu kita libatkan dan segala macam. Saya kira ini sangat perlu sekali. Dan kemungkinan besarnya seperti itu, kita akan kerjasama dengan BLK, karena nanti BLK lah sekarang yang akan memproduk secara praktis para tenaga siap pakai gitu ya. Karena ya
ST juga tidak ada lagi, hanya STM gitu ya. Jadi tukang ini sekarang lulusan apa sih sebetulnya? Oke, berarti nanti tukangnya kedepannya memiliki lulusan apa begitu ya? Oke, sebenarnya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung lagi. Halo. Halo, dari. Selamat malam. Malam, Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Jamal, Pak. Pak Jamal di mana nih, Pak Jamal? Sekarang lagi di atas mobil. Boleh. Oke, silakan Pak Jamal. Iya, masalah tadi ada tentang bata ringan dengan bata biasa, bata kampung. Itu pernah itu lebih baik kalau saya nyarankan untuk masyarakat. Saya pernah ngitung, Pak. Itu antara biaya bata ringan dengan bata tanah. Bata ringan itu kan dari batu apung. Iya. Terus saya hitung lebih untung bata ringan malah sekarang dengan banding bata yang harga sekarang. Oke. Kalau bata ringan itu kan yang harganya satu itu kan 13.500. Itu panjangnya 60. Dibanding dengan bata biasa, dibanding pemakaian semen lebih untung, Pak. Jadi kalau kita bisa sarankan di Sumatera Barat ada yang bisa menyalurkan untuk bata ringan. Kalau banyak orang jual mungkin harganya bisa lagi turun lagi kan. Nah, itu untuk bidang konstruksi kalau bisa disarankan pakai bata ringan kan nanti untuk daerah gempa agak berbahaya ininya robohnya kurang kan. Saya udah pernah lihat yang seperti yang di Basko itu Pak, kan bata ringan. Iya. Waktu digoyang gempa yang tinggi itu kayaknya nggak apa-apa. Nah, itu. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini sepertinya testimoni ini dari yang Pak Jamal ya. Pak Jamal. Tetap memakai bata ringan itu lebih untung daripada pakai bata tanah biasa gitu. Meskipun harganya mungkin sedikit di atas bata biasa, tapi ini terbukti nih lebih untung katanya. Gimana, silakan tanggapannya, Pak Didi atau Bang Oscar? Oke deh. Ini Pak Jamal, sebenarnya bata ringan itu mahal sekarang ini karena yang produsennya masih sedikit, kemudian yang menggunakan juga masih sedikit ya. Nah, saudara, harga ini kan tergantung dari pasar, saudara. Jadi kalau nanti produsen juga banyak, kemudian yang menggunakan juga banyak, bisa jadi harganya lebih mahal. Kita hukum ekonomi jalan ya. Iya. Oke, supply and demand-nya jalan. Iya, benar. Nah, yang kalau kami belum bisa memastikan gitu, mana yang paling bagus antara bata ringan dan bata biasa gitu. Karena kalau bata biasa itu sudah lakukan pengujiannya gitu, sudah pernah lakukan. Sedangkan bata ringan ini belum gitu. Kalau yang saya lihat dulu di Basko itu memang harusnya bata itu harus diikat, Pak. Kalau tidak diikat juga di atasnya, mau bata ringan, bata biasa sama juga bohong, sama juga tetap juga kan runtuh gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat mau menggunakan bata ringan, ya itu prosedur sama dengan bata biasa gitu. Tapi di sini sekarang masih mahal karena memang yang memproduksi sedikit dan juga bahan bakunya tidak banyak di Sumatera Barat gitu. Iya. Kalau yang bata biasa itu hampir di semua daerah di Sumatera Barat menghasilkan bata biasa gitu. Itu bahan baku untuk bata ringan itu apa aja tuh, Bang Oscar? Iya, sebenarnya campuran dari batu apung dan kapur sebenarnya, Pak. Batu apung dan kapur gitu ya. Oke. Jadi kalau saya menyarankan bagusnya bata biasa, Pak. Jadi kalau bata biasa itu segi ekonomi sebenarnya. Jadi masyarakat kita terbantu, Sumatera Barat terbantu semuanya. Kalau batu apung, ya kita membantu masyarakat di luar Sumatera. Ini hitung-hitung ekonominya ya. Yang penting memakai bata biasa tapi tetap ikuti kaidah rumah aman gempa, itu yang penting sebenarnya. Bukan masalah bata ringan atau bata biasa sebenarnya. Oke, baik. Iya, dari Bang Dedi ada tambahan? Ya, saya kira yang pertama itu adalah kita pakai bahan apapun untuk membangun rumah itu, tetapi fokus kita adalah ini loh, ada standar minimal rumah aman gempa. Itu yang penting. Misalnya hal yang menarik itu tadi itu adalah masalah pembesian aja kita masih bermasalah. Misalnya
besi biasa dipakai 8, sebetulnya yang dianjurkan besi 10. Ya. Nah, untuk begelnya itu kita dianjurkan adalah besi 8, sementara biasanya besi 6 gitu. Nah, itu hal-hal kecil yang menurut kita ya itu kan harganya mahal ini segala macam, udahlah apa adanya lah gitu. Nah, tetapi pengaruhnya luar biasa ternyata gitu. Nah, terus yang selanjutnya lagi adalah kita ingin melihat bahwa memang benar biaya rumah aman gempa sedikit lebih mahal daripada rumah yang lazim dibangun sebelum ini. Iya. Cuman mahalnya tidak terlalu banyak. Misalnya bisa jadi mahalnya 5 juta, bisa 10 juta, tergantung bangunannya seperti apa. Gitu. Iya. Nah, cuman ada pertanyaan menarik, apakah kita menghargai nyawa keluarga kita hanya dengan 5 juta loh, gitu, dengan membangun asal-asalan. Gitu. Nah, itu pertanyaan yang menarik sehingga bisa mempengaruhi dan atau meyakinkan pemilik rumah untuk membangun rumah aman gempa. Iya, baik. Dan tidak terasa ini sudah hampir 60 menit kita berdialog ini, berbincang-bincang. Dan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mungkin ada sedikit pesan atau mungkin himbauan kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Sumatera Barat yang mendengarkan pada malam hari ini mengenai program kita di kesempatan ini. Silakan mungkin dari Bang Dedi dulu. Ya, saya pesannya cuman ini, di program kita memang adalah rumah yang aman gempa. Kembali tidak tahan gempa loh. Jadi aman gempa. Aman gempa, baik. Karena kita nggak tahu gempa setelah ini berapa, di mana gitu ya. Dan saya mengharapkan supaya masyarakat yang bisa mengakses atau menjangkau informasi-informasi tentang rumah aman gempa untuk mempelajari itu, untuk berdiskusi tentang itu. Jangan serta-merta juga menerima ya, tapi harus memahami dulu. Lalu bangunlah rumah yang aman gempa. Karena kembali seperti yang dikatakan oleh Bang Oscar tadi, bahwa gempa itu jarang sekali atau boleh dikatakan tidak ada yang membunuh orang. Tetapi orang banyak meninggal itu adalah karena tertimpa reruntuhan akibat gempa. Jadi bangunan itu yang paling penting menurut saya, adalah bangunan rumah kita itu adalah tempat kita berlindung dengan aman. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Bang Oscar. Kalau menurut saya yang akan saya sampaikan terakhir itu, kalau masyarakat mau bangun rumah, ya ikutilah rumah aman gempa gitu. Ya, karena yang tinggal di rumah itu adalah anak, orang tua, saudara gitu. Yang semuanya menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi kalau mau membangun rumah, ya ikutilah rumah yang kaidah gempa gitu. Jadi kalau informasinya itu bisa ditanyakan langsung ke klinik konstruksi, itu Jalan Raden Saleh nomor 21, atau langsung ke IDEP, atau kantor PU, bisa juga ke NU Muhammadiyah yang ada satu tim independennya. Udah juga banyak juga brosur-brosur yang sudah tersedia gitu. Jadi brosur-brosur banyak disediakan, ya ikutilah petunjuk dari brosur-brosur tersebut gitu. Iya, baik. Terima kasih Bang Oscar juga Bang Dedi atas kebersamaan pada malam hari ini. Jadi buat masyarakat semuanya pendengar kami yang mungkin ingin lebih banyak tahu mengenai rumah aman gempa tadi setelah disebutkan, bisa ke klinik konstruksi di Raden Saleh, atau juga mungkin di IDEP di Parakaraka, atau mungkin di NU, perwakilan NU atau Muhammadiyah di lokasi lingkungan Anda bisa juga bertanya ke situ. Jadi banyak sekali akses untuk Anda bertanya lebih jauh lagi tentang permasalahan ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas atensi Anda di malam hari ini. Maaf sekali kalau misalnya ada banyak kata yang salah di kesempatan malam hari ini. Akhirnya saya Yudi Yudhistira mohon pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.